Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafia Zara, mahasiswa UT UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan gagasan mengenai COVID-19. Saat ini dunia sedang dilanda wabah coronavirus disease 2019 yang sering kita sebut COVID-19. Virus ini awal mulanya terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada bulan Desember 2019, WHO menetapkan sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Diketahui virus ini disebarkan oleh hewan maupun menjangkit dari spesies ke spesies lain, termasuk manusia. Virus corona merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit pernafasan yang lebih berat. Masa inkubasi dapat bervariasi antar pasien, yaitu sampai 2-14 hari setelah terpapar virus berdasarkan periode inkubasi. WHO mengatakan periode inkubasi yang panjang dapat mencerminkan paparan ganda coronavirus. Kemungkinan orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menular sebelum menunjukkan gejala yang signifikan. Penularan dari orang ke orang diperkirakan terjadi mulai droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya, dan kemungkinan orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. COVID-19 dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan, kesehatan mental, dan akses kepada pelayanan kesehatan mental. Pemerintah berupaya melakukan langkah-langkah mitigatif dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin menyebar dan membawa korban jiwa, mulai dari penyebaran social distancing hingga pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah epicentrum penyebaran, dan memberlakukan larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal baru sebagai respon realistis terhadap ekstensitas COVID-19, serta diperkuat dengan estimasi penemuan vaksin sebagai satu-satunya senjata untuk menanggulangi COVID-19. Pemahaman realistis bahwa kemungkinan COVID-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan secara damai. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatnya. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Adapun tujuan dari vaksin antara lain membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan cepat melawan virus penyebab infeksi. Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini, meski tidak 100%, bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona. Vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadi gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19, mendorong terbentuknya kekebalan kelompok tubuh. Adapun pencegahan penularan COVID-19 yang dapat kita lakukan yaitu dengan 5M, mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Konsumsi secara rutin vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh saat sehat dan mempercepat penyembuhan saat sedang sakit dan mendapatkan vaksin COVID-19 serta dosis dan anjuran yang berlaku. Tetaplah menjaga kesehatan dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.